Dan kita akan menuju ke Premier League di mana Arsenal tampil lagi luar biasa. Tadi kita sudah bicara tentang beberapa angka-angka menarik dari Arsenal, dan yang menarik juga adalah bahwa tim lawan di 4 laga terakhir hanya bisa ada 1 attempts on target menuju ke gawang dari David Raya. Luar biasa. Dan tentunya Sabtu Haryo akan menjelaskan bagaimana proses gol dari Arsenal di laga kemarin pada Burnley dengan aksi Gyökeres yang juga begitu memukau. Yo, Jemret Tim. Kali ini gue akan coba ngebahas tentang Gyökeres. Ini pemain sempat cetak brace ya ketika lawan Leeds. Tapi setelah itu ada goal drought juga yang tidak bisa dieksekusi menjadi gol, sehingga banyak yang bilang bahwa ini pemain cuma bagus ketika lawan tim-tim yang kualitasnya di bawahnya. Tapi apa yang dia praktekkan ketika melawan Atletico Madrid nunjukin bahwa ini pemain memang punya quality. Kita baru bicara urusan mencetak gol ya, tapi seperti apa yang dikatakan oleh Arteta, ini pemain involvement dalam setiap permainan itu sangat luar biasa. Kita bisa lihat di gol dari Declan Rice ya, kemarin diawali dari pergerakan Gyökeres. Sebetulnya sebelum melakukan crossing yang luar biasa ini, dia sempat ngasih pre-assist juga kepada Saka, tapi bolanya bisa dimentaskan oleh kiper dari Burnley. Burnley kan kemarin lawannya? Yes, iya benar. Terus kemarin Gyökeres yang bikin spesial dari dia adalah pergerakan dia. Dia selalu bisa berada di posisi yang agak jauh di tepi sini. Kadang-kadang dia juga bisa berada di posisi seperti ini, dan dia juga kadang-kadang bisa masuk dari sini. Walaupun operasinya dia biasa ada di tengah, tapi dia bisa bergerak ke banyak arah, dan vision yang dimiliki oleh seorang striker adalah gimana dia bisa melakukan switch play. Dan gol kemarin itu murni vision dia yang sangat luar biasa. Memberikan bolanya juga keren banget ya, diambil oleh Trossard di sini, ada pergerakan sedikit ke sini, dan akhirnya dia bisa melakukan umpan yang disundul oleh Declan Rice. Dan itu menjadi gol kedua, gol yang memantapkan kemenangan dari Arsenal. Dalam press conference setelah laga melawan Atletico dan kemarin juga, dia mengatakan bahwa Gyökeres adalah pemain yang membuat tim ini lebih baik. Itu kan yang pujian, tapi tidak mau mengangkat dia as a individual. Ini pemain yang bisa melengkapi tim ini. Ini pemain yang bukan hanya diambil untuk mencetak gol, walaupun dia sempat mencetak gol kemarin di sini, terlihat seperti sebuah tap in, tapi kan positioning dia, gimana dia bisa ngebaca situasi ketika bola dimentahkan balik ke dia, akhirnya dia disambar ke sini. Di beberapa kesempatan juga ketika dia berada start dari sini, dia masuk ke sini, lalu ada bola ke sini, bisa dia coba dilakukan dengan sebuah bola-bola yang diarahkan ke gawang. Jadi selain insting dia di dalam kotak penalti, pergerakan dia luar biasa, tapi vision dia untuk bisa membuat tim ini lebih baik seperti yang dikatakan Arteta adalah dengan pergerakan-pergerakannya justru yang tidak terduga. Dari sisi sini ngebukakan ruang yang luar biasa bagi rekan-rekannya sehingga rekan-rekannya bisa masuk, tapi awalnya digerakkan oleh Gyökeres. Jadi ya gue setuju apa kata Arteta, Gyökeres membuat Arsenal jauh lebih baik di musim ini. Victor Gyökeres, pemain yang sangat influential juga di lini serang dari Arsenal, dan juga sudah mampu untuk lagi menambah koleksi golnya. Tapi tentunya ada satu nama lagi yang kemarin juga berperan signifikan menggandakan keunggulan, Declan Rice, yang mampu untuk bisa melengkapi 91,3% completed passes di laga kemarin. Dan ini menjadi lagi laga di mana dia tampil sebagai pemain yang begitu lengkap, atributnya sangat digunakan oleh Mikel Arteta. Apakah ini menjadi season di mana kita melihat Declan Rice as one of the best midfielders, nggak hanya di Premier League tapi di dunia, atau mungkin ada nama-nama lain yang masih bisa bersanding dengan Declan Rice? Tapi kalau kita lihat bagaimana peran dia sekarang begitu nyaman bersama dengan Zubimendi, dan Arsenal praktis tidak mendapatkan tekanan, tidak ada upaya berbahaya dari lawan berkat filter luar biasa di lapangan tengah. Dan ini bukti bahwa Declan Rice sudah benar-benar tampil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mikel Arteta, dan mungkin tepat untuk kita katakan sebagai one of the best midfielders in the world. One of the best midfielder in the world at the moment, ya. Sangat wajar kalau tadi Adi dan memberikan pujian yang luar biasa bagi Declan Rice, karena sangat wajar karena
Dia sangat lengkap Ya. Dia sangat lengkap. Mau disuruh main keras ayo, mau bermain flamboyan juga ayo. Dan yang menarik dari Arsenal adalah complementary lini per lini, pemain per pemain gitu. Gimana Zubimendi berhasil mengeluarkan potensi terbaik dari Declan Rice. Declan Rice juga demikian memberikan space yang luar biasa bagi Zubimendi gitu. Pada akhirnya gue ngeliat kayak Declan akhirnya menemukan tandem yang enak nih di lini tengahnya. Gimana kapan Zubi yang maju, kapan Declan yang maju gitu bergantian. Ini yang membuat lini tengah dari Arsenal nampak enak buat ditonton. Dan pilihan lawan-lawan yang memilih untuk bermain low block saat menghadapi Arsenal dengan 5 bahkan 6 pemain di kotak penalti, dan kemarin Burnley bahkan hanya menyisakan 2 pemain di luar kotak penalti hampir selama 90 menit. Ini justru buah si malakama bagi lawan, karena space yang diberikan bagi Declan Rice untuk beroperasi semakin luar biasa luas gitu. Pada akhirnya oke, lu milih untuk low block. Gyökeres ya udah dia mundur ke belakang, dia pegang bola, dan ada pemain seperti Trossard, seperti Declan Rice yang coming from second line masuk ke dalam kotak penalti, punya space untuk melakukan do something. Tapi saat lawan mau bermain defensif yang sedikit lebih tinggi, justru Arsenal lebih senang juga. Jadi artinya bahwa ini situasi yang buat gue, lawan memilih low block silakan, tapi lawan mau memilih line untuk sedikit lebih tinggi juga nggak ada masalah gitu loh. Justru kreativitas dari Declan Rice dan juga pemain lain dari Arsenal, bahkan Trossard, Adi, mungkin ini udah lama kita nggak lihat Trossard se-influential ini juga gitu, selain di Brighton gitu. Dulu kan ya udah bench warmer aja di Arsenal, tapi sekarang memiliki peran yang lebih penting karena ada seorang Declan Rice, ada Calafiori dan juga MLS, dan juga ada Gyökeres di depannya yang membuat sistem yang sangat amat baik di kiri dari Arsenal. Ini buat gue hal yang menarik lah bagi Arsenal. Ya, off the ball, Declan Rice kemarin 5 tackles, kemudian ada 3 interceptions. Bukti off the ball-nya sangat luar biasa. Tapi juga ketika set play diandalkan untuk sepak pojok dan delivery-nya. Ini juga istimewa, membuat Gabriel Magalhaes bisa tampil menawan ya dengan gol-gol yang dia persembahkan. Dan kalau kita mungkin melihat beberapa musim yang lalu ketika City dominan dengan mereka mampu meraih title 4 beruntun, ada Rodri yang di midfield juga punya influence yang menurut gua dalam era saat ini mungkin setara dengan Declan Rice, di mana dia tak tergantikan dan punya kendali luar biasa di lapangan tengah. Tapi ketika Rodri dalam kondisi peak, apakah dia lebih baik ketimbang Declan Rice, atau memang Declan Rice sekarang boleh dikatakan ada di atas dari bahkan pemain sekelas Rodri? Iya, kita kan harus lihat juga siapa pairing-pairingnya ya di sebelah-sebelahnya. Dulu gua consider Busquets as one of the best. Ya mungkin sampai sekarang gue masih melihat dia one of the best, tapi dia kan ada Xavi sama Iniesta di sampingnya. Dan Plus ada Claude Makelele juga ya, in that position. Ya, kalau Real Madrid, Makelele yang membuat keseimbangan itu. Gayanya mungkin berbeda, tapi apa yang dihadirkan bisa sama. Seperti itu. Rodri kombinasi, dia punya progresif yang bagus, dia punya juga agility dalam, mungkin kalau Busquets nggak perlu tackle, tapi Rodri kualifikasinya di tackle, di interceptnya, itu yang mungkin berbeda dengan Busquets. Rodri punya Kevin De Bruyne jelas ada di situ. Berapa pairing juga cukup membuat dia akhirnya bisa establish menjadi salah satu yang terbaik. Declan Rice pun sebetulnya dari musim lalu gue udah bilang ini one of the best midfielder di musim lalu. Bahkan kalau sampai Arsenal kemarin juara Liga Champions, gue bilang Ballon d'Or-nya Declan Rice. He's the best player yang dimiliki Arsenal di musim lalu. Musim ini semakin evolve. Dan yang penting siapa di sebelahnya. Ketika musim lalu bermain bersama Partey, kan beda tuh. Gayanya dia akan berbeda, coverage areanya dia berbeda, kemampuan dia untuk maju ke depannya berbeda. Sekarang ada Zubimendi semakin ngeluarin kemampuan dia, terutama dalam sisi sepertiga terakhir. Yang tadi lo bilang bagaimana dia memberikan umpan, di dalam crossing-crossing dia juga on point semua, crossing-crossingnya, ngambil tendangan bebasnya juga bagus. Tapi untuk menyaring, filter menjadi first defendernya, dia juga bisa melakukan intercept tadi. Tackle, intercept, dan itu dilakukan dengan begitu sempurna. Jadi ya setuju gua kalau nama Declan Rice diapungkan menjadi salah satu midfielder terbaik di dunia sekarang. Ketambahan Zubimendi jelas itu faktor yang penting menurut gua. Kalau bukan Zubimendi di situ, masih aja tuh pasti dia bergantian dengan Jorginho. Masih ada Odegaard di situ. Kan dia nggak bisa se-excel seperti sekarang gitu. Tapi kelengkapan squad yang dimiliki Arsenal ini, tinkering yang dibuat oleh Arteta, tapi tetap menghadirkan Rice di situ dengan siapapun yang ada di sebelahnya. Apalagi kalau ada Zubimendi, ya udah ini semakin keluar. Semua kemampuan terbaik dari
Declan Rice bisa keluar di musim ini. Ya, gue setuju bahwa mungkin ini salah satu pembelian terbaik sepanjang masa bagi Arsenal. Dengan harga yang juga nggak murah, tapi orang bilang bahwa ya kita harus ngasih duit lagi ke West Ham. Kayak ini kemurahan. Ini kemurahan. Dan kalau saat ini di compare Declan Rice dan juga Rodri, gue masih Rodri. Dia terlalu influential. Dia sangat menjadi pembeda di tim yang diisi oleh bintang-bintang dari Man City. Begitu Rodri nggak ada, kelihatan sekali berbedanya timnya Pep. Bukan dari cara mereka bertahan atau cara bikin gol. Bener-bener sistem itu bener-bener berubah. Dan ini membuat bahwa Rodri ini sangat-sangat influential dan sangat-sangat ya luar biasa. Rodri luar biasa. Sebagai karakter juga luar biasa. Sangat humble juga. Jadi dari di dalam dan luar lapangan Rodri luar biasa. Tapi trajektorinya gue bilang bahwa Declan Rice akan di atas Rodri. Mungkin Arsenal harus nyoba nggak main dengan Declan Rice selama 3 bulan. Itu your wish. Itu your wish. Baru ketahuan penting nggak ya Declan Rice? Jangan doain begitu dong. Artinya bahwa Declan Rice sekarang bagus luar biasa. Yes, cuma kalau Rodri, kalau sekarang kita berhentikan musim lalu kita bikin best ever Premier League midfield. Gua rasa Rodri akan ada di sana. Ever ya. Gua rasa Rodri akan ada di sana. Cuman apa yang ditawarkan oleh Declan Rice sekarang ini sangat-sangat mungkin nggak below the par dari Rodri banget. Cuman ya Rodri menawarkan hal yang jauh lebih komplit baik secara individu dan juga secara tim. Jadi ya trajektorinya Declan Rice lebih baik. Tapi saat ini gue bilang Rodri lebih oke. Perbedaan terbesarnya Rodri 4 musim berturut-turut jadi juara. Ya. Nah itu Ya, itu juga. itu yang mungkin Itu yang juga. paling itunya ya. Jadi ya apa yang dia lakukan dengan teknik terbaiknya sepanjang musim, end up-nya menjadi juara. Nah itu yang mungkin belum dilakukan oleh Declan Rice dan trajektorinya. Kemenangan City lawan Inter kan? Trajektori ya gol Champions dia. Ya. Trajektorinya ya Arsenal is going there gitu. Amin. Menuju ke dominasi di Premier League harapannya. Kalau bahkan kita menuju ke results di akhir pekan nanti ada laga Man City Liverpool. Kalau saja imbang, semakin besar peluang Arsenal kalau mereka bisa meraih kemenangan untuk menuju ke title, dan Declan Rice menjadi salah satu figur yang paling sentral dari upaya Mikel Arteta dan juga Arsenal untuk bisa meraih gelar juara Premier League akhirnya. Mungkin akan terjadi di akhir musim nanti. Dan